Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Puji syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita akan mempelajari karya kita yang terakhir, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Namun untuk memulai keberkahan kita pagi ini, memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini Ibu akan absen. Ada temanmu yang tidak masuk ke rumah? Ada berapa orang? Dua orang. Siapa saja namanya? Oh ya. Ada masuk? Ada Ibu. Agnes masuk? Ananda masuk? Christian? Cynthia? Dimas? Kecelakaan kalau nggak salah izin ya. Kemudian Epandu? Ernawati? Fauzan? Ferdianto? Fedil? Iman? Gimana Kirna izin ya, izin pemeriksaan swab. Kemudian Jan ada, Jonathan, Keisha, ada Keisha. Kemudian Kesumanintet ada, Kevin hadir. Lalu kemudian Lisya sampai dengan Milia Rani. Ya, sampai dengan Lisya ya. Oke, nah kita fokus buka buku paketnya atau buku yang lain, maka kita akan membuka tentang materi perkembangan peradaban Islam. Di PPT di depan kalian bisa lihat ya, yang pertama tadi ini perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Apa saja nanti akan dibahas itu nanti kita di sini. Ya, ada dari pengetahuannya. Tadi pengetahuannya adalah bagaimana kita mampu menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Menelaah itu artinya dari proses kita membaca, kemudian kita diskusi, kemudian hal-hal yang lainnya. Keterampilannya kita mampu menyajikan kaitan, mengaitkan kaitan antara perkembangan pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Jadi apa saja di dalamnya ini kita kita bahas secara detail. Ada masa periodisasinya, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya, internal, eksternal ya. Berikutnya adalah kemajuan Islam. Islam pada waktu itu mengalami kemajuan yang sangat-sangat besar. Karena apa? Ada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kita akan bahas apa itu Khulafaur Rasyidin. Rasyidin, kemajuan sepeninggal Rasulullah, dunia Islam sempat mengalami kemunduran. Namun setelah itu, kenapa kemunduran? Karena banyak yang mengaku-ngaku nabi palsu. Jadi antara ideologi dengan kemudian pembangunan masyarakat terjadi oleh waktu itu ya. Jadi ada yang ngaku-ngaku padahal setelah Rasulullah tidak akan ada lagi nabi karena Nabi Muhammad termasuk khatamun nabi, artinya penutup dari nabi. Nah, setelah proses dari Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasulullah. Ada berapa sahabatnya itu? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Utsman, kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk dihafalkan nanti ini nama-nama pengganti Rasulullah, yaitu ada 4 sahabatnya ya, dan satunya keponakan beliau. Itu berkembang pesat pada waktu itu ya. Lalu kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ada kemudian di sini Rasyidin ada Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di sini sangat berkembang berbagai bidang, politik, ilmu pengetahuan, sastra, seni dan budaya ya. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi
beberapa hal yang kita kaji. Pertama adalah faktor internal. Internal itu waktu itu umat Islam melaksanakan dan tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu arah Al-Quran dan hadis, dan konsisten melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, para pemirsa kerajaan Istiqomah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu waktu itu ya. Jadi masyarakat waktu itu sangat menggebu di dalam penemuan-penemuan ilmiah dan lainnya. Artinya punya gairah yang tinggi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, banyak lahirnya pusat kajian-kajian ilmu pengetahuan. Dan perpustakaan terbesar itu terletak di Baghdad. Ya, jadi semua hasil karya pada waktu itu disimpan di perguruan terbesar di Baghdad. Kemudian berikutnya, apa sih faktor eksternalnya? Ya, yang membuat kemajuan Islam itu tadi juga ya. Kemudian ini ada faktor eksternalnya, asimilasi ya. Jadi karena Islam itu dakwah, jadi dakwah itu kemudian terjadi perdagangan. Nah, di asimilasi perdagangan antara kota, antar negara itu menimbulkan perkembangan, jadi saling berbagi ilmu pengetahuan. Jadi dari bangsa Arab, kemudian dari bangsa Yunani terhadap berbagai ilmu filsafat yang berkembang waktu itu. Kemudian poin yang kedua, banyaknya gerakan penerjemahan dalam rangka menerjemahkan buku-buku asing yang masuk ke dalam negara tersebut. Jadi bukan hanya sekarang kita harus kembali flashback untuk menggaungkan kembali literasi, tapi ternyata zaman dahulu juga ternyata literasi itu berkembang dengan besar dengan penerjemahan. Jadi mengadopsi berbagai ilmu pengetahuan yang kemudian diterjemahkan dari luar, kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Arab agar kemudian ilmu pengetahuan berkembang dengan besar. Berikutnya ada fase-fasenya. Jadi Islam itu ada periodisasinya. Fase atau periodisasi kejayaan dunia Islam itu dimulai dari 690 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama, tadi di awal Ibu bilang bahwa dengan adanya kekuasaan kekhalifahan, yaitu adanya Abu Bakar As-Siddiq setelah menggantikan Rasulullah, kemudian digantikan oleh Umar, lalu kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, ini kemudian Islam berkembang. Jadi masa powernya, the power of Islam waktu itu ya, di bawah naungan 4 khalifah tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya, keponakan beliau, jadi super powernya dunia ya, itu ada bahasa super power dunia. Lalu kemudian diganti dengan dinasti Bani Umayyah. Setelah itu kemudian diganti lagi dengan Bani Abbasiyah. Jadi tiga fase inilah, 3 periode inilah Khalifah Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah, Islam mengalami kemajuan yang cukup besar di dalam berbagai bidang. Jadi tidak cuma satu bidang, tapi seluruh bidang, iptek, kemudian filsafat, kemudian seni dan budaya, sastra, terus kemudian gairah menerjemahkan berbagai literasi dari luar diadopsi, lalu diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab waktu itu, kemudian disimpan untuk pertumbuhan untuk kemajuan generasi yang kedepannya. Lalu yang kedua, kemajuan peradaban pada masa akhir kejayaan. Kemajuannya diraih oleh umat Islam pada masa ini meliputi kemajuan dalam hal intelektual, ilmu filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa dan sastra Arab ya. Sampai di sini apa ada yang dipertanyakan sampai dengan kemajuan faktor yang lanjut, kemudian priorisasinya yang ditanyakan. Siapa namanya? Rudianto? Kenapa? Kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya ada beberapa kemajuan dalam hal intelektual di sini dia, kemajuan sains tadi sudah dijelaskan ya, aliran teologi. Nah di sini mungkin kalian akan apa sih teologi itu, tentang ketuhanan ya. Kalau filsafat, sains tentang berarti tentang IPA ya, tentang alam. Fikih itu tentang berbagai macam tentang ibadah, musik dan seni, kemudian bahasa dan sastra dan sebagainya. Nah di sini kalian harus lebih mendalami nanti
Abu Nawas. Nah, di Abu Nawas ini cerita 1001 malam. Ternyata itu umat Islam yang pertama kali yang kita itu. Jadi ibu suka sekali baca tentang kata-kata nyindir tapi tidak menyakitkan ya. Jadi justru ada makna yang tersimpan di dalamnya. Jadi orang ketawa tapi nggak bikin nyeleneh, tetapi ada makna yang disampaikan secara agamis. Jadi sastranya si Abu Nawas itu kayak 1001 malam. Lalu kemudian saya tahu ilmu kedokteran itu ternyata pertama kali ditemukan oleh orang Islam, namanya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itulah yang tahu tentang paru-paru, perkembangan segala macam dalam tubuh kita. Dia menemukan. Kemudian itu dipakai oleh orang Eropa sampai sekarang. Cuma di kamuflase menjadi Avicenna. Jadi Ibnu Sina menjadi Avicenna. Kemudian ada juga Ibnu Rus menjadi Averroes. Padahal itu adalah ilmuwan Islam. Mereka itu sampai sekarang. Makanya Ibnu Sina disebutkan dengan bapak kedokteran karena dia yang pertama kali mengetahui tentang organ tubuh manusia seperti yang dipelajari oleh anak-anak IPA. Nah, dia yang menemukannya. Lalu tersebar, kemudian dipakai oleh orang Eropa, kemudian diadopsi oleh mereka dan sampai sekarang diakui. Bahkan Al-Jabar itu adalah orang Muslim yang pertama menemukan angka 0. Tidak di angka 0 tidak akan bisa ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan negatif 1, 2, 3 seterusnya. Jadi penting banget penemuan itu dalam rangka menjabarkan ya kedepannya seperti apa. Jadi marilah sekalian kita berpacu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan fintech, karena dari zaman dahulu juga Islam itu masa kejayaannya ada di dalam fintech. Kontribusi apa saja umat Islam terhadap peradaban dunia pada masa abad kejayaan? Pertama, banyaknya karya umat Islam terjemahkan dalam bahasa Latin dan bahasa Spanyol. Jadi diakui berarti ya, ilmu pengetahuan diakui dengan adanya beberapa ilmuwan fisika, matematika, kedokteran, kemudian sastra dan seni dan segala macam itu ya. Lalu kemudian yang jadi fatalnya waktu itu ada peperangan, masa Islam itu jatuh, kemudian Harun al-Rashid pada saat di Baghdad begitu Islam berkembang, kemudian beliau memberikan uangnya kepada para ilmuwan Islam untuk menggali apapun tentang potensi-potensi di mana tentang ilmu dan bisa berkembang. Jadi dikasih. Kemudian karyanya itu dibukukan, ditaruh di dalam sebuah perpustakaan terbesar di Baghdad. Nah, tuh ya, jadi pada periodisasi Harun al-Rashid lah ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan pesat. Lalu kemudian yang kedua, umat Islam dapat memberikan kontribusi atas sumbangan dari dulu sampai sekarang. Tadi saya awalnya bahwa ternyata Avicenna itu adalah ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Sina. Kemudian Averroes ya, itu adalah Ibnu Rus. Nanti mungkin akan lebih penjelasan terakhir untuk mencari ilmuwan Islam dengan karya-karyanya. Yang ketiga, banyaknya karya umat Islam masa kejayaan di masa lalu. Orang Eropa banyak mempelajari karya-karya para tokoh umat Islam yang kemudian mereka terapkan di Eropa sebagai bahan materi dalam perkuliahan. Dengan demikian akan mulai tumbuh dan berkembang dalam ilmu pengetahuan. Jadi awalnya adalah umat Islam, lalu kemudian diadopsi oleh orang-orang di Eropa. Jadi termasuk diakui perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Berikutnya kita masuki kebangkitan bangsa Eropa yang dapat mengantarkan mereka pada masa kemajuan, kemudian tidak bisa dilepaskan dari kata umat Islam pada masa dan diakui sampai detik ini. Kelima, para sarjana Eropa tidak sedikit menggali pengetahuan dunia Islam, khususnya ketika dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jadi semakin ditemukannya pembuatan paper kertas ya, jadi ada perusahaan, nah jadi penulisan itu semakin berkembang. Jadi umat Islam menemukan pembuatan kertas itu, lalu kemudian dicetak membentuk peta, kemudian diadakan penulisan di atas kertas itu. Kenapa pada saat Khulafaur Rasyidin tidak? Karena masih menggunakan daun kurma, kemudian tulang-tulang. Nah itu yang kemudian pada saat masa itu tidak begitu berkembang, tetapi ada para
Tunis kemudian diadopsi lagi di masa kemudian Bani Umayyah, lalu kemudian yang paling berkembang itu pada masa Abbasiyah. Jadi pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yaitu Harun al-Rasyid. Pada masa Harun al-Rasyid, Abbasiyah berkembang dengan pesat. Nah, sekarang kita Bani Umayyah yang kita ini kita fokus ke berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dulu, kemudian baru Bani Abbasiyah. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad. Kemudian dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah, ya, al-Saffah. Jadi ini harus kalian rekam di otak kita bahwa nama pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah as-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas. Ini kelihatan ya, Muhammad ibnu bin Abi berarti memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini di masa ini masa gonjang ganjing ya, karena pada abad ke-7 terjadi pemberontakan ya di seluruh negeri. Kemudian hanya antara pasukan Marwan bin Muhammad. Ini Marwan ini adalah pimpinan, jadi pendiri. Marwan bin Ibnu Muhammad adalah pemimpin dari Bani Umayyah. Kemudian dia melakukan pertempuran dengan Abdul Abbas, makanya Bani Umayyah meredup, kembali dipimpin oleh Abdul Abbas ya. Berikutnya para mawali bekerja sama dengan Bani Abbas. Jadi di sini ada nama-nama klan. You know klan? Klan itu apa ya namanya? Apa kalau kita di sini marga ya? Mungkin marga atau kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok itu ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, ada kelompok Mawali dan Bani Abbas. Nah kebetulan Mawali bergabung bekerja sama dengan kelompoknya Bani Abbas, kemudian kemudian komando tertinggi akhirnya terbentuklah Bani Abbasiyah. Jadi runtuhnya Muawiyah Marwan bin Ibnu Abbas digantikan oleh Bani Abbas ya, Ibnu Abbas. Kemudian berkembanglah dinamakan dengan Bani Abbasiyah. Berikutnya pendidikan Islam pada masa keemasan. Tadi sudah Ibu Kulit sana dinamakan The Golden Age. Kalau tadi ada super power dunia ya, kemudian sekarang ada namanya The Golden Age. The Golden Age itu adalah masa-masa keemasan ya. Keemasan bahwa Islam berkembang dengan pesat, mencapai puncak kemuliaan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kemudian peradaban dan kekuasaan. Lalu yang terakhir paling penting dari sebuah pengetahuan itu, kalau kita praktek, kemudian setelah kita teliti, kita kaji, kemudian adalah literasinya. Artinya kalau tidak dibukukan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan di kedepannya. Jadi literasi penting. Penerjemahan buku itu penting. Ya karena apa? Diadopsi nantinya oleh orang lain, jadi bisa berkembang dengan pesat bukan cuma pada negara Arab waktu itu, tapi seluruh negara itu kegiatan penerjemahan buku ini benar-benar dikasih keilmuan. Silakan kalian bikin penemuan-penemuan, lalu kemudian kalian berhak untuk membukukan itu, lalu kemudian diambil oleh negara hasil penemuan mereka. Jadi ada flashback balik. Jadi selain memberikan keuangan untuk memberikan kemudahan mereka untuk meneliti, lalu kemudian hasil penelitian itu mereka diambil oleh pemerintah, lalu kemudian dibukukan. Setelah dibukukan, lalu kemudian disimpan ke perpustakaan di Cordova, jadi dipakai waktu itu ya. Berikutnya, nah di sini penting nih ada 3 periode ya. Ahli sejarah membagi pemerintah Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama periode tahun 790 sampai dengan 840 Masehi. Terdapat pengaruh Persia, maksudnya keluarga Barmak dalam pemerintahan Bani Abbasiyah dan dalam bidang pengetahuan. Periode kedua 874 sampai dengan 945, bangsa Turki yang menjadi tentara mulai mendominasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode ketiga itu tahun 945 sampai dengan 1055, pada masa Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Umayyah.
Berikutnya periode keempat 1055 sampai dengan 1106 Masehi ditandai dengan masuknya Bani Saljuk dalam pemerintahan Bani Abbas. Ini pergantian, jadi pergantian indah. Kalau di Indonesia itu artinya ada presidennya, ada menterinya. Periode kedua yang diganti lagi, ya, seperti itu. Jadi tetap namanya Bani Abbasiyah, tetapi di bawahnya itu klan-klan itu diganti dengan beberapa periode. Jadi berkembangnya sampai dengan periode kelima. Jadi cukup lama kepemimpinan daripada Bani Abbasiyah ya. Periode kelima 1190 sampai 1198. Bani Abbasiyah tidak berada di bawah kekuasaan Saimun, tapi di belakangnya hanya tinggal Baghdad dan di sekitarnya. Nah, bidang perkembangan keemasan Islam pada zaman Abbasiyah pertama ya, nah di sini kita menemukan nama-nama ya. Yang ini adalah beberapa di dalamnya ada tentang ilmu filsafat. Ilmu filsafat oleh Al-Kindi atau Abu Yusuf Ya'qub, ini nama aslinya Al-Kindi ini loh. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq, yaitu seorang filsuf bangsa Arab. Kemudian ada Al-Farabi, kemudian Ibnu Maskawai, ada Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini pinter banget ya, karena selain kedokteran dia filsafat juga. Kemudian ada beberapa hasil karya di bidang sastra. Jadi heran juga saya, jadi waktu itu benar-benar berarti. Kalau zaman sekarang mungkin ada ya, Pak B.J. Habibie ya di umat Islam dan beberapa yang lain itu. Jadi memang dari zaman dulu bahwa umat Islam itu mempunyai intelektualnya sangat tinggi. Bahkan satu orang bisa keahlian itu bisa dalam berbagai bidang. Dan salah satunya ada Ibnu Sina. Jadi, tapi dia tidak di filsafat yang terkenal adalah di bidang kedokteran. Berikutnya adalah Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini yang sampai sekarang membuat kita terharu karena beliau karangannya sampai sekarang dipakai di pondok-pondok pesantren di Universitas Islam Indonesia ya, Al-Azhar kalau di luar negeri, kalau kita institut agama Islam, kalau di khususnya di Kairo ya, ini tetap dipakai karangannya itu Hujjatul Islam, kemudian Al-Muqis Minad Dalal, Tahafutul Falasifah. Nah, ini yang paling terkenal itu Tahafutul Falasifah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin. Nah, itu Aldi punya koleksi beberapa jilid dari Ihya. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikupas dengan tuntas bahwa kita ini bagaikan butiran debu gitu ya. Tidak ada artinya kecuali kita kedekatan kepada Sang Khalik. Nah, kemudian berikutnya ada bidang kedokteran ya. Di sini ada Ali bin Rabah Al-Turabi, dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil yang menulis buku Firdaus. Kemudian ada Ali bin Abbas Al-Malusi, ada Alkitab Al-Maliki. Ibnu Sina kembali lagi, kamu sebagai pangeran dokter atau bapak kedokteran. Al-Razi terkenal mengenai tentang cacar dan campak. Jadi zaman bahula ya sudah ada. Mungkin kita mengkaji apakah corona di musim sekarang ini, apakah zaman dulu terjadi, karena dulu cacar dan campak itu sudah ada. Jadi bisa jadi corona juga sudah ada mungkin ya, cuma tidak ada kajian bidangnya karena cukup membanggakan ternyata sampai sekarang kita campak itu waktu SD kan kita disuntikan ya. Ternyata zaman dulu juga vaksin itu, penyakit itu sudah ada ya, ditemukan oleh Al-Razi. Jadi bukan penemuan yang abal-abal, dan dulu juga udah ada. Jadi berikutnya adalah 3 bidang matematika. Kumal Al-Farkan, insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Ya, kota Baghdad sampai sekarang juga indah ya. Jadi pusat berbagai literasi tentang seni ya, seni. Bahkan di situ ada ada sebuah gereja yang kemudian diinikan menjadi masjid ya, Hagia Sophia. Itu bagus banget gambaran arsitek di dalamnya itu, seninya itu tinggi banget di dalamnya sampai sekarang diakui ya.
Al-Khawarizmi, pengarang kitab Al-Gibra, Al-Jabar, penemu angka nol yang tadi Ibu bilang. Jadi Al-Khawarizmi itu adalah penemu angka nol. Kalau tidak ada angka nol, kita tidak bisa berhitung. Ajaibnya beliau menemukan angka nol. Jadi pembagian antara minus dan positif itu ternyata di angkanya di tengah. Kemudian ada angka 1, 2, 3, minus 1, 2, 3. Beliau lah yang menurut itu kita otomatis matematika tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi kita cukup mengakui kehebatan daripada ilmuwan kita di zaman dahulu sampai dengan sekarang ini. Kemudian bidang astronomi ada Al-Farazi, pencipta astrolog. Kalau sekarang ini kalian kan suka perbintangan ya. Nah, jadi mereka melihat itu dari bintang di langit. Jadi ada berbentuk Scorpio segala macam. Kalau kita bahasanya sekarang Scorpio, apa lagi? Ada Taurus, ada apa itu namanya? Ada Pisces, ada yang berbentuk ikan atau apa lagi. Nah itu untuk sekarang kalau itu seperti itu. Tapi zaman dulu Al-Farazi sudah tahu tentang itu dulu dengan melihat rasi bintang. Jadi bintang seseorang itu seperti apa. Bahkan pelaut-pelaut kita terkenal di Makassar itu juga tidak harus menggunakan kompas. Mereka menggunakan arah angin yang merasakan. Jadi pentingnya layar itu ternyata di sebuah perahu itu pasti ada layarnya itu mengarahkan seseorang. Jadi bukan cuma sembarang ada apa namanya itu kondisinya gitu loh. Jadi arah angin seperti apa, kemudian itu bagi pelaut itu bukan sesuatu yang asing. Kalau kita yang mungkin tidak pernah melaut kita nggak ngerti itu, tapi mereka arahnya kemana itu cukup melihat daripada bintang. Kemudian bagaimana kondisi alam itu mereka tahu dengan pasti. Jadi ternyata manusia itu di dalam diri kita itu ada semacam sense ya, jadi mengetahui tentang sekitar kita karena faktor pengalaman. Jadi berkali-kali tahu, jadi mereka tahu dengan bisa diaplikasikan di lapangan. Bidang astronomi kemudian Abdul Wahab ialah jalan ketiga dari bulan, menemukan jalan ketiga dari bulan. Kemudian jalan ketiga itu mungkin bahwa di bulan itu ada kehidupan ya. Jadi artinya benda hidup itu bisa hidup di sana. Mereka sudah mengetahui itu. Jadi bagaimana cara di bulan itu seperti bumi yang permukaannya tidak rata ya, segala macam itu mereka sudah tahu. Lalu kemudian Al-Margoni, Radius yang kita tahu apa ya. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan peradaban. Banyak lagi yang lain, nanti mungkin kalian cari, nanti tugaskan dari di rumah mencari itu. Perkembangan peradaban di bidang fisik tetap ya. Kemudian Majlis Muhadarah, kemudian Darul Hikmah. Jadi ini ilmu pengetahuan yang tadi yang sudah dikaji, ditemukan, kemudian dikembangkan. Lewat apa? Perkembangan itu dilewatin apa? Lewat kitab. Jadi membaca kitab-kitab. Kita baca kitab-kitab, kemudian muhadarah. Majlis muhadarah itu lewat ceramah-ceramah. Jadi pertemuan kajian-kajian ya, kajian-kajian, tempat pertemuan para ulama itu disampaikan. Jadi tersampaikan ilmu yang tadi dibahas, ilmu yang tadi temukan tuh tersampaikan dengan berbagai macam ya. Pertama kajian kita, kemudian majlis atau muhadarah, kemudian Darul Hikmah, perpustakaan didirikan oleh Harun al-Rashid. Nah, kemudian ada masjid disampaikan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Bidang fisik, kehidupan ekonomi, pertanian, pendidikan, perdagangan berhasil dikembangkan oleh Khalifah Al-Mansur ya. Terakhir dan ternyata untuk perdagangan, industri ya di bidang lain selain keagamaan tadi, di bidang ilmu pengetahuan ternyata diraih oleh pada saat Khalifah Al-Mansur. Perkembangan peradaban bidang politik. Zaman dulu juga ada ternyata ya, mengangkat menteri, wasir dan membentuk kementerian. Jadi dulu ada ya. Kemudian wilayah dinasti Abbasiyah, provinsi Imarah, kemudian Begal Amir. Nah ini nama-namanya tahu nih nak. Wasir itu apa? Wizarat itu apa? Kemudian Amir itu apa? Amir itu namanya pemimpin. Jadi gubernur ya, gubernur. Kemudian dibentuklah Dewan Kitabah, Sekretaris Negara. Saya ingat kalau kita ya, Sekretaris Negara. Kalau di sini sekda tingkat itu sekretaris daerah. Kalau negeri di pusat itu nama sekda. Kalau di sana Diwanul Kitabah. Kemudian Hajib yang bertugas mengawasi, memberikan perintah program kerja menteri, kepala menteri mungkin ya, dibentuk departemen lain kepala oleh menteri. Kalau kita mungkin ya tadi menteri kebudayaan, menteri pendidikan ya, itu sudah zaman dulu.
Nah, pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan berkuda, kavaleri, pasukan infanteri juga udah terkenal yang dulu. Dia itu udah punya angkatan. Ya, angkatan bersenjata dinasti itu didominasi oleh orang Arab dan Persia yang ahli di dalam memanah, di dalam berkuda, bahkan kadang pasukan berkuda, jadi infanteri ya. Oke, sistem pendidikan Islam pada masa kejayaan sama dengan di sini adalah ada kurikulumnya, kemudian metode pengajaran seperti apa, kemudian rihlah ilmiahnya seperti apa. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang ditanyakan? Saya? Tanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa melakukan konsidin, kemudian apa namanya, kemudian nama-nama ilmu pengetahuan tadi, nama-nama ilmu pengetahuan dan hasil karya-karyanya. Di rumah nanti akan ada penugasan untuk itu, membuat nama-nama ilmuwan beserta hasil karyanya. Jadi nanti kalian hafalkan itu di rumah ya. Lalu kemudian fase-fasenya, periodisasinya. Yuk, yang ada mau tanya silakan ke Sumaninten, Erma. Ada mau tanya? Tidak ada yang ditanyakan? Kenapa? Ngerti. Ada yang mau tanyakan? Sedih mana yang nanya Ferdianto? Mau nanya sampai nunggu-nunggu nih? Mau nanya yang mananya nak? Yang mana? Oh iya, di sini juga ada beberapa penemuan penting yang menurut tentang adanya mazhab. Jadi mazhab itu berkembang di zaman Bani Abbasiyah. Ada mazhab sampai sekarang berapa? Ada 4 ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini mazhab itu dikembangkan sampai sekarang sampai ke kita seperti itu. Jadi mazhab itu berkembang pada waktu itu tentang berbagai hal ya. Kemudian apa namanya, aliran-aliran teologi itu ada aliran tentang ketuhanan, itu ada Khawarij, Syiah, kemudian Mu'tazilah, Asy'ari. Nanti kalian kaji lagi. Oke, saya tuliskan tugasnya. Yang pertama, menuliskan nama-nama ilmuwan Islam beserta hasil karyanya. Yang kedua, menuliskan nama-nama ilmuwan Islam beserta karya-karyanya. Lalu yang kedua, tentang permasalahan tentang 4 mazhab. Perbedaannya, permasalahan perbedaan dan persamaan 4 mazhab. 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Kemudian carilah yang ketiga, carilah tokoh-tokoh Islam di bidang teologi. Cukup itu nanti ya. Jadi insya Allah ini pertemuan terakhir pada tanggal 30 kita sudah melaksanakan PAS. Semoga anak-anak sekalian masih bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Akhirnya kita akan mengakhiri kegiatan semester ganjil kita ya. Begitu untuk mengakhiri
mengakhiri kegiatan pagi ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.